Subhanallah. Makanya saya bilang, ulama-ulama mengatakan tidak ada yang sehebat kelahiran Nabi Muhammad. Siapapun, nabi manapun, tidak ada yang lebih hebat daripada kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya dalam keadaan tangannya seperti ini menuju ke arah langit. Tangannya mentauhidkan Allah. Dan disebutkan juga di dalam kitab Maulid Sibtul Durar, Nabi lahir dalam keadaan sajidan, makhulan, maqtu'as surrah. Nabi dilahirkan dalam keadaan apa bang? Sujud. Terus apa? Sudah memakai kuhul. Mata Nabi sudah terpakai kancelak dan sudah terpotong tali pusarnya. Tidak seperti anak-anak pada umumnya bang, yang ngedernya susah, yang keluarnya susah, ketika keluar bersimbah dengan darah, dengan ari-arinya, dengan tali pusarnya. Tetapi tidak dengan Nabi Muhammad, karena ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan keistimewaan, kelebihan dan juga mukjizat dari Allah. Alhamdulillah. Sehingga pada saat tersebut ada cerita yang unik. Ada cerita unik, salah satu paman Nabi yang lain lagi yang bernama Abu Lahab. Jadi abang kalau memberi nama yang benar bang, ini ada orang Habib, kami punya anak bagus. Saya tanya siapa nama anaknya? Abu apa? Tergantung besar. Kalau bagus Abu Bakar, kalau jelek Abu Jahal atau Abu Lahab kan dia. Maka jangan abu-abu bang. Kalau nak putih kayak Abu Bakar, nak hitam kayak Abu Jahal. Jangan abu-abu tengah-tengah. Jadi kita harus Abu Bakar. Setelah itu Abu Lahab ini punya budak atau hamba sahaya, namanya Suwaibah Aslamiyah. Suwaibah Aslamiyah dipanggil, budak sini. Siap tuan. Ada berita tuan, kau datang ke rumah Aminah, kau bantu persalinannya karena dia ingin melahirkan. Siap, turut perintah tuan. Datang dia ke rumah Siti Aminah, membantu proses persalinan. Lahirlah anak yang luar biasa indahnya, yaitu Nabi Muhammad. Maka Suwaibah pulang ke rumah tuannya, yaitu Abu Lahab. Pak Abu Lahab, siap. Saya ingin menyampaikan berita gembira untuk Anda. Bagus. Apa itu? Ketahuilah Anda sekarang, selamat saya ucapkan, mendapatkan ponakan baru, laki-laki yang ganteng. Dapat ponakan baru bang. Nabi ini adalah ponakan Abu Lahab, karena ayah Nabi Abdullah adiknya Abu Lahab. Senang ini Abu Lahab bang, karena dapat ponakan, bukan kelahiran Nabi. Senang karena dapat berita kelahiran ponakan laki-laki. Senang, girang, spontan, refleks ngomong kepada Suwaibah, kepada hambanya. Suwaibah, iya, karena engkau sudah membawa berita gembira untukku, aku berikan kabar berita gembira juga untukmu. Kenapa? Kau sekaranglah bebas, lah boleh pergi, bukan budak lagi, kaulah ku merdekakan. Betul. Senang Suwaibah Aslamiyah. Akhirnya apa? Abu Lahab ini bang, Abu Lahab ini bu, ini akan menjadi musuh Nabi nanti, akan perang bersama Nabi nanti. Dan Allah naskan di dalam Al-Quran di surat Al-Lahab, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Saya pikir tidur, rupanya bangun semua. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini Abu Lahab di dalam surat Al-Lahab itu dinaskan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah menjadi penghuni neraka, diazab oleh Allah. Abu Lahab beserta istrinya. Karena apa? Suka mengganggu Nabi. Karena apa? Suka mengejek Nabi. Karena apa? Suka mengusik Nabi dan memerangi Nabi. Jahat luar biasa bang.
Nabi kalau pergi ke masjid dilempar paku sama dia bang. Nabi kalau ke masjid dilempar duri sama dia bang. Istrinya mengumpulkan kotoran unta tiap hari untuk dilempar ke Nabi. Ditaruh ketika Nabi ruku, ditaruh di atas punggung Nabi. Sampai berat Nabi tadi saking besarnya kotoran unta tadi bang. Setiap hari kerjaannya mengganggu Nabi. Akhirnya Allah ancam, mereka disiksa oleh Allah, masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi subhanallah, berkat ini Abu Lahab memerdekakan budak karena senang dapat ponakan baru namanya Muhammad. Akhirnya apa? Setiap hari Senin Abu Lahab ini dapat keringanan. Kata Abdullah bin Abbas mengatakan, Abu Lahab setiap hari Senin di neraka dapat keringanan, dapat royalti, diliburkan siksaan, minum air susu dari jempolnya sepuasnya. Sampai ditanyakan karena apa? Karena senang dengan kelahiran Muhammad, bukan kelahiran Nabi. Sehingga salah satu ulama kita namanya Nasiruddin Ad-Dimishki dari Damaskus, Sudan, membuat syair yang indah mengatakan, idza kana hadza kafiran ja'at dhammu bitabat yadahu fil jahimi mukhalladan. Kalau seandainya ada orang kafir namanya Abu Lahab yang Allah hinakan di dalam Al-Quran di surat Al-Lahab, dia akan masuk neraka bersama istrinya. Ata fil yaumil itsnaini daiman yukhaffafu li sururi bi ahmada. Tapi setiap hari Senin libur siksaan, dapat nikmat, bisa minum dari tangan kanannya karena satu hari senang lahirnya Muhammad. Wa ma dhannu bi abdilladzi tula dahrihi. Dan bagaimana kalau ada orang muslim yang setiap harinya bi ahmada masrura wa mata muwahhida, senang terus dengan lahirnya Nabi. Setiap hari sholawat kepada Nabi, cinta kepada Nabi, mati dalam keadaan beriman kepada Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka apa yang akan dia dapatkan? Lebih hebat, lebih dahsyat, lebih istimewa. Kalau seandainya orang kafir yang tadinya disiksa mendapatkan keringanan karena satu hari senang dengan kelahiran Nabi, dia bebaskan budaknya. Bagaimana dengan kita bang? Hari ini senang kelahiran Nabi, mengundang orang makan ke rumah, mengundang orang, ada anak-anak kecil dikasih duit nih hari ini hari Maulid Nabi nih untuk ikat jajan nih, atau istrinya diberi uang belanja yang lebih, atau dia membangun pesantren, dia memberikan santunan anak yatim. Insya Allah luar biasa yang akan dia dapatkan. Akhirnya datang waktu ketika Nabi Muhammad sudah dilahirkan, ada satu adat di Mekah pada saat tersebut kan. Anak-anak yang lahir di kota Mekah itu akan diasuh oleh orang-orang yang dari kampung atau pedalaman atau dusun. Ada salah satu kabilah namanya Sa'ad bin Bakar. Mereka ini kerjaannya datang ke kota mencari penghasilan dengan apa? Merawat anak bayi. Datanglah mereka gerombolan, mereka datangnya beramai-ramai, berkelompok-kelompok. Mereka sudah siapkan kendaraan. Ada satu keluarga yang punya anak masih kecil-kecil. Nama anaknya Abdullah, Anisa, dan Syaimah. Bang, miskin orang ini bang. Dia punya ternak, kambing kurus kering, air susu nak diperah tak ada bang. Untanya kurus kering karena tak pernah diberi makan. Kenapa? Kering, kerontang, gersang. Tapi mereka harus berangkat ke kota Mekah untuk mencari nafkah, membawa bayi. Pas pergi kena tinggal sama rombongan. Karena apa? Lemah. Ontanya lemah, tidak bertenaga. Anak siang malam nangis karena kelaparan dan pacak tidur. Pas sampai ke kota Mekah, dia lihat kawannya lah nyampai dulu bang. Jadi bayi-bayi anak-anak orang kaya itu lah diambil, lah direbut, sudah didahului. Datanglah orang ini, perempuan ini beserta suaminya dengan membawa 3 anaknya yang nangis kelaparan tadi. Siapa orang ini? Namanya Halimatus Sa'di, ibu susu Nabi. Setelah Suwaibah yang pertama, yang kedua adalah Halimah Sa'diyah. Datang bang, menuju ke salah satu rumah yang kecil. Pas dilihat keadaan rumahnya kecil, ibundanya ini janda, anak ini yatim.
tidak punya apa-apa. Jadi Halimah ini datang ke sini untuk nyari uang. Kata dia, itu salah. Nanti dulu ya, saya keliling-keliling dulu cari bayi yang lain. Keliling-keliling, balik lagi ke rumah itu. Keliling-keliling lagi, datang lagi ke rumah itu. Emang sudah Allah ilhamkan untuk datang ke rumah Nabi Muhammad. Akhirnya suaminya ngomong kepada Halimah, wahai istriku, iya, daripada kita pulang tangan kosong, mendingan kita bawa saja itu bayi. Biarlah dia gak punya, kita urus saja dia anak yatim. Saya lihat dia memiliki tanda-tanda yang luar biasa. Siapa tahu kita dapat berkah. Iya, kata istrinya. Ya sudahlah bang, ku turun perintah kau bang. Dibawa bayi tadi bang. Subhanallah. Tadi bang, waktu berangkat 3 anaknya ini nangis-nangis kelaparan dan baca tidur. Ketika Nabi Muhammad berada di gendongannya, subhanallah, asinya keluar, aslinya nyumber, sehingga anak yang 3 tadi bang nangis-nangis, kenyang, tidur, pulas. Yang Nabi Muhammad membawa keberkahan. Abang tahu, onta yang tadi lambat, kurus kering, tidak ada tenaga, ketika Nabi Muhammad ada di atasnya, langsung tegak bang, langsung kuat, larinya kencang. Tadi ketinggalan waktu berangkat ke Mekah. Pas pulang ke kampung, dia dulu cepat ninggalkan kawan-kawan. Sampai kawan-kawan bilang, Halimah, itu onta yang mana? Baru beli lagi? Itu baru dapat dari kota Mekah yang baru? Tidak, ini onta kami yang tadi, onta kami yang kurus tadi. Terus kata ini, kok bisa? Saya pun bingung. Kok bisa onta kami tiba-tiba jalannya cepat? Ketika sampai di rumah bang, di perjalanan, abang nak tahu, ini namanya kalau sebelum menjadi nabi ada keajaiban, itu namanya bukan mukjizat. Mukjizat itu ketika Nabi sudah dilantik menjadi seorang Nabi, maka namanya mukjizat. Tapi Habib, ada keajaiban ketika Nabi belum jadi seorang Nabi, maka itu namanya irhasod. Apa namanya? Irhasod, keajaiban, keutamaan, keistimewaan untuk Nabi Muhammad SAW. Awan ikut terus bang. Awan menentukan Siti Halimah sampai perjalanan sampai ke rumah. Tiba-tiba di rumah bang, dia melihat yang tadi ontanya, ternaknya kurus kering, gemuk-gemuk, besak-besak sampai susunya tuh penuh, diperas banyak isinya, rumputnya tebel, hijau bang. Kenapa? Berkat ada Nabi Muhammad. Sampai bingung Sayyidah Aisyah, sampai bingung Sayyidah Halimah. Bayangkan Halimah Sa'diyah menggendong Rasulullah, itu langsung mendapatkan berkah sekelilingnya, cuma digendong. Macam mana kalau Nabi Muhammad ada dalam hati kita? Bagaimana kalau Nabi Muhammad ada di mata kita? Bagaimana kalau Nabi Muhammad ada di dalam pikiran dan otak kita? Maka akan diberikan keberkahan orang tersebut, dirinya, istrinya, anaknya, hartanya, keturunannya, insya Allah. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup satu cerita bang, biar kita semangat untuk bersolawat kepada Nabi. Abang, kalau sampai tidak solawat kepada Nabi, itu luar biasa pelit. Kata Nabi, orang yang pelit itu adalah orang yang ketika disebutkan namaku di depan dia tidak menjawab solawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Baik, satu cerita penutup sebagai oleh-oleh. Jadi abang mulai dari hari ini semangat untuk salawat kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Ada salah satu sahabat Nabi yang menjadi khadim Nabi, khadimur Rasul, mengabdi kepada Nabi dari umur 10 tahun. Ibunya pintar, dia bawa
biar dapat berkah, dapat doa, dapat ilmu dari Nabi. Wahai Nabi, ya, nih anakku umur 10 tahun, namanya Anas bin Malik. Jadikan dia kayak pembantu sendiri, kayak anak sendiri, siap jadi hidup di rumah Nabi, namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, wahai Rasul, ada yang bisa aku kerjakan? Kata Nabi, tolong engkau cuci ini mindil. Mindil itu sapu tangan kecil, Pak, untuk biasa ngelap keringat itu namanya mindil dalam bahasa Arab. Biar cuci. Dan Anas bin Malik ini pintar. Dia pernah dengar cerita Nabi, siapapun orang yang pernah bersentuhan denganku tidak akan pernah bisa dijilat oleh api neraka, apalagi api dunia kecil. Api dunia ini kecil, Bang. Api neraka itu 7 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Bahkan diceritakan api neraka itu warnanya bukan ungu, warnanya bukan kayak kompor kita, warna oranye, hitam, saking panasnya. Terus apa yang terjadi? Anas bin Malik sapu tangan tadi, dia bukan cuci pakai air, bukan dicuci pakai sabun. Dia bawa ke tempat penempaan besi, tempat orang buat pedang, tempat orang buat parang. Orang lagi bara api, lagi menyala-nyala, dia datang, "Mang, oh Mang, apa aja? Nih Mang, ada mindil. Nak apa? Tolong Mang cucikan." Macam mana dicucikan? Ini sapu tangan bukan sembarang sapu tangan. Ini punya Nabi, pernah bersentuhan dengan kulit Nabi. Dan aku pernah mendengar Nabi, apapun barang, apapun orang yang pernah bersentuhan dengan kulit Nabi tidak akan mampu, tidak akan mempan dijilat oleh api neraka. Dia cuci di bara api, Bang. Dia ambil orang tadi, dimasukkan ke dalam bara api, sehelai benang yang keluar dari mindil tadi tidak dijilat oleh api neraka, tidak dijilat oleh api yang ada di bara api tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau seandainya kain lap dari benang pernah bersentuhan dengan kulit Nabi, terus tidak mempan dibakar dengan api, bagaimana orang kalau mulutnya sholawat terus kepada Nabi? Bagaimana orang yang dalam hatinya selalu merindukan Nabi, memikirkan Nabi, di dalam matanya sering teriang-iang dengan akhlak dan adab Nabi? Maka insya Allah dia akan selamat daripada jilatan serta sengatan dan sambaran api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang melazimkan bersolawat kepada Nabi, karena Allah mengatakan, wa ma kana mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana mu'adzibahum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan pernah mengazab satu tempat, satu kelompok atau orang selama Nabi masih berada dengan mereka, di tengah-tengah mereka. Tapi kan Nabi lah ada lagi sekarang. Iya betul, Nabi emang sudah berpindah ke rahmat Allah, ke sisi Allah. Tapi syariatnya masih ada, tapi sunnahnya masih ada, tapi keturunannya masih ada, tapi sholawatnya masih bisa dikerjakan. Maka jagalah ini selalu ada di dalam rumah kita, maka rumah tadi tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hampir 1 jam saya ceramah di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, menambah wawasan kita, memberikan efek dan dampak. Kita semakin cinta, kita semakin sayang, kita semakin rindu dan ingin memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan satu pesan kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari. Apa? Insya Allah kami nak mengundang Maulid Akbar plus haul saya punya kakek. Kakek saya namanya Abdul Qadir atau orang sering kenal Ayib Qadir. Sering masuk keluar kampung-kampung sampai ke Trabe, Tibul Ume, sampai ke Kundi, ke Raja, ke Belar, ke Rumpis, sampai ke mana-mana tempat. Dia sudah dakwah kemana-mana. Nama ayatnya, nama kakek saya Ayib Qadir. Jadi kami Maulid Akbar plus haul kakek saya, sekalian akikah saya punya anak, akikah adik saya, anak adik saya Habib Hussein, dan juga unduh mantu nikahan adik saya plus khitan, walimah khitan. Saya punya anak kemarin baru selesai dikhitan. Saya undang semuanya datang ke Kampung Tanjung, ke kami punya pesantren.
Nama pesantrennya Ribat Sehun. Sehun itu nama kota yang ada di Hadramaut, Yaman, tempat kakek kami Abdul Qadir tadi berasal. Terus pesantren tadi namanya Tahfidzul Quran dan Rumah Yatim. Alhamdulillah sekarang sudah ada santri kami yang hafal Al-Quran 30 juz. Dan sudah banyak yang lanjutkan di beberapa pesantren-pesantren ternama yang ada di luar Pulau Bangka. Sudah berdiri dari tahun 2019 sampai detik ini masih berjalan. Maka kami berharap doanya, kami harap dukungan dan supportnya. Mudah-mudahan pesantren ini semakin ke depan semakin baik, insya Allah. Dan kami sekarang lagi membangun pesantren tadi yang tadinya rumah buruk, rumah peninggalan orang tua kami, disuruh bertempat di situ. Lah buruk, santri ya makin banyak. Jadi tidak muat lagi, kami roboh, kami bangun, cuman belum selesai. Jadi kami harap pagi hari ini saya ajak kita donasi open, donasi spontanitas seberapa ada bang. Abang nak bantu 1 juta kami terima, tidak apa-apa dah bang. Nak lebih dari itu juga kami terima. Yang cuma nak bantu 1 sak semen kami terima, 1 batako kami terima, akan kami manfaatkan sebaik-baiknya sehingga Anda yang ikut andil berpartisipasi mendapatkan pahala jariah sampai hari kiamat. Nanti di hari kiamat ketika di yaumil hisab nama abang dipanggil Fulan bin Fulan, siap saya datang dia bang. Anda amalnya lebih berat ke sebelah kanan, pahala sholat tahajud, pahala murojaah Al-Quran dan hafalan Al-Quran, sholat sunnah, baca sholawat, pengajian taklim, ini dan itu segala macam. Dia bingung, malaikat ya kayaknya aku tidak pernah. Itu bukan amalku, amal orang. Tak mungkin ku salah. Ini emang amal kau. Dari mana? Kau jangan lupa, kata dia. Kau dulu pernah nyumbang pesantren, kau bangun sumur, kau pernah nyumbang keramik, kau pernah membangunkan toilet, kau pernah membangunkan musola. Karena tempat tadi dimanfaatkan sama orang ibadah, ibadahnya ngalir ke kubur kau, walaupun kau sudah meninggal, walaupun kau ahli maksiat. Alhamdulillah. Yang ingin ikut andil saya ajak semua sambil nanti kita baca sholawat. Saya mohon sama salah satu dari panitia pakai kotak kotak kardus itu nanti keliling ditanggok. Basinglah keluar berapa bang, abang nak keluar HP sama cincin-cincin emas silakan. Tidaklah bercanda, seberapa ikhlasnya boleh silakan, atau pakai ini nih, pakai saya punya lidah, nah, dibentangkan juga keliling. Silakan siapa saja yang mau membantu. Atau kalau nanti yang bisa nyumbang saat ini silahkan, atau yang mau nanti kami kirimkan rekening yayasan atau diserahkan ke Pak Haji Saiful, bisa diserahkan kepada kami, insya Allah. Yang ada sekarang tidak apa-apa bang, dikumpul mungkin ada pemuda dari anggota masjid. Mas ini nih, pakai ini aja nih. Pakai lidah ini aja dibentangkan. Ya siap ya lah.
lupa catat tanggalnya 19 Oktober Maulid dan Haul yang akan kami lakukan di tempat kami. Saya undang semuanya tanpa terkecuali, bisa meramaikan, bisa memeriahkan. Insya mungkin bisa jadi yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, Al-Fakir minta maaf, karena salah hilaf hanya milik Al-Fakir seorang. Kesempurnaan, kebenaran, hak dimiliki oleh Allah, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hakadha minni. Tapi tadi panitia bilang, sekalian pimpin doa. Sebelum kita tutup, ayo kita sama-sama berdoa. Baca dulu istighfar, zikir, habis itu sholawat, kita berdoa. Insya Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin mahin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut, wa tawbatan qabla al-maut, wa tawbatan qabla al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut, wa 'afwan inda al-hisab, wa amanan min al-'azab, warzuqna nadhara ila wajhika al-karim. Ya farij al-ham, ya kashif al-gham, ya man bi 'abdihi yaghfir wa yarham, wa yadafi al-bala ya Allah, wa yadafi al-bala ya Rahman, wa yadafi al-bala ya Rahim. Idfa 'anna al-bala wal waba wal amrad wa asqam wa awja' wal fitan wal zina wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min hadal biladina Indonesia khassa wa min jami'i buldan muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Rabbana
الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر لنا ولوالدينا 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 وارحمهما كما ربونا صغارا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هكذا مني والعفو منكم والله أعلم بالصواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita saksikan dan dengarkan, khususnya ceramah yang tadi telah diberikan, dapat kita ambil hikmahnya dan menyirami rohani kita. Mudah-mudahan